Kuwait dan Bahrain menghadapi serangan udara baru dari Iran yang terjadi saat Iran dan Amerika Serikat saling serang memperebutkan kendali Selat Hormuz. Tentara Kuwait merespon dan mengatasi serangan drone baru Iran. Iran menargetkan sistem radar, sistem pertahanan udara, dan penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ali Al-Salim di Kuwait dan instalasi militer AS di Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain. Dua negara teluk tersebut kembali diserang sejak dimulai kembalinya permusuhan antara Amerika Serikat dengan Iran. Menyusul gelombang serangan dari Washington, Korps Garda Revolusi Iran IRGC akan meluncurkan serangan rudal ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat. Menariknya rudal yang diluncurkan bergambarkan sejumlah pemimpin tertinggi Iran. IRGC menunjukkan rudal bergambar pemimpin tertinggi Iran saat ini dan sebelumnya, diantaranya wajah dari Mojtaba Khamenei dan ayahnya Ali Khamenei. Rudal ini akan diluncurkan ke pangkalan-pangkalan AS menyusul gelombang serangan dari Washington. Video tersebut juga menunjukkan beberapa peluncuran rudal termasuk yang diidentifikasi oleh IRGC sebagai rudal Khyber Sakan, Zulfikar, Sajil, dan Fateh 110. IRGC telah melakukan serangkaian serangan di bawah operasi Nasr II yang menargetkan situs militer AS di Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Sementara itu, Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengumumkan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Sementara itu, Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan ke Iran. Serangan menghantam sebuah jembatan di Bandar Abbas. Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan terbaru ke Iran dan menghantam sejumlah infrastruktur, termasuk dua jembatan dan stasiun kereta api. Sebuah jembatan di Bandar Abbas, Iran, porak-poranda setelah Amerika Serikat menggempur wilayah tersebut. Dampak serangan juga membuat beberapa mobil hancur dan sejumlah warga dilaporkan terluka. Kepulan asap terlihat di langit kota Bandar Abbas setelah Amerika Serikat melancarkan serangan berhari-hari ke Iran. Komando Pusat AS CENTCOM mengumumkan bahwa mereka meluncurkan gelombang serangan terbaru ke Iran untuk melambahkan kemampuan militer mereka. Iran sendiri tak tinggal diam dan membalas serangan dengan menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Teheran memperingatkan akan targetkan infrastruktur di seluruh wilayah AS jika Amerika terus melanjutkan serangan mereka. Melalui CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim telah menyerang puluhan fasilitas militer selama 6 malam berturut-turut. Ya, dirilis Komando Pusat Amerika CENTCOM menunjukkan gelombang serangan Amerika Serikat terbaru yang melibatkan jet tempur, drone, kapal perang, dan rudal. Serangan-serangan itu mengakibatkan ledakan dan kepulan asap yang membumbung tinggi di sejumlah lokasi yang berbeda, diantaranya pos pengawasan pesisir, pertahanan udara, infrastruktur logistik militer, hingga kemampuan maritim Iran. Gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang luntur kembali memicu ketegangan yang berdampak pada kondisi global. Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Prancis Pascal Convavreux mendesak agar dua negara kembali dalam kerangka gencatan senjata. Ia menilai konflik kembali terjadi akibat ulah Iran yang melancarkan serangan dan melanggar perjanjian. L'escalade doit cesser, que nous revenions dans le cadre du cessez-le-feu signé le 17 juin à Versailles. Il y a désormais 60 jours qui ont été ouverts, nous n'y sommes pas. Il faut être aussi clair sur la nature de la responsabilité initiale. Il y a à peu près moins d'une semaine, ce sont les Iraniens qui ont choisi de mener des frappes qui étaient à la fois à l'encontre du droit international, mais à l'encontre aussi du propre texte qu'ils avaient eux-mêmes signé et qui a ensuite entraîné un cycle escalatoire de représailles. Donc notre souhait, c'est que les différentes parties puissent revenir à cette... Pesawat tempur siluman F-35A Lightning II milik Angkatan Udara Amerika Serikat terekam tengah mengisi bahan bakar. Pengisian dilakukan di udara saat pesawat sedang melakukan patroli di atas Timur Tengah. Ini adalah prosesnya ya pemirsa ya, mengisi BBM di udara.
Luar biasa ya. Senko merilis rekaman menunjukkan jet-jet itu mendekati pesawat KC-135 Stratotanker. Selanjutnya pengisian bahan bakar dilakukan membuat pesawat F-35A tertahan lebih lama di udara. Sementara pasukan AS lainnya melanjutkan operasi di wilayah target. Rekaman jet tempur ini dirilis di Washington setelah Washington menyatakan telah menyerang sejumlah target militer Iran. Pemirsa, ada sebuah kapal kargo bertabrakan dengan kapal lain hingga tenggelam di Selat Hormuz. 23 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Ini adalah kapal kargo bernama Luni, terbelah jadi dua dan tenggelam di Selat Hormuz. Tim penyelamat langsung mengevakuasi para awak kapal sebanyak 23 orang dan dibawa ke Pulau Qesem. Penyebab kecelakaan masih diselidiki. Iran tegaskan Selat Hormuz adalah garis merah yang tidak dapat dilanggar. Jika AS terus ikut campur, Iran ancam meratakan seluruh infrastruktur AS di kawasan. آمریکای جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناامن‌سازی منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از تویی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد. آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. دشمن نادان بداند لحظه حماسه برای ما لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است. ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده دامن متجاوز را خواهد. Satu selat menjadi urat perdagangan dunia. Iran menegaskan Selat Hormuz adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. Tidak hanya mengancam pangkalan militer Amerika, stabilitas energi global juga akan sengsara. Kita bahas malam ini bersama narasumber istimewa kita, pengamat Timur Tengah Siti Mutia Setiawati. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi. Terima kasih banyak Bu Siti berkenan berbagi di Sindo Prime. Bu Siti, kalau saya lihat tadi ini seperti deja vu ya Bu Siti ya, seperti awal-awal ketika panasnya hubungan Amerika dan Iran ini begitu. Nah, kan Amerika sendiri kan sudah mulai dilarang ya Bu di parlemen untuk pengajuan soal penambahan anggaran gitu ya Bu Siti ya. Sementara sekarang terjadi lagi, gencatan senjata sepertinya sudah tidak berlaku. Pertanyaan saya Bu Siti, kalau ini terus terjadi saling serang begitu, menurut Bu Siti apakah kemampuan militer dua negara ini ada batasnya? Apakah itu nanti akan menjadi ujungnya Bu Siti? Ya begini ya, jadi perang yang mencederai kesepakatan MOU pada tanggal 18 Juni yang lalu. Jadi kan Amerika Serikat dengan Iran itu sudah sepakat menandatangani MOU yang isinya adalah akan menghentikan segala bentuk kekerasan, bentuk penyerangan, termasuk yang proksi di Lebanon ya, misalnya Hizbullah. Itu harus berhenti. Nah. Kemudian ada hal lain bahwa Amerika Serikat harus keluar dari wilayah Teluk. Kan Amerika Serikat itu memblokade wilayah Teluk. Memblokade itu artinya bahwa Iran sendiri tidak bisa lewat Teluk dan juga kapal-kapal yang lain. Artinya Amerika Serikat itu memblokade. Blokade itu biasanya dilakukan oleh negara yang memiliki wilayah itu. Tapi bayangkan Amerika Serikat itu memblokade wilayah yang bukan wilayahnya. Ya, itu yang sebetulnya sungguh suatu keanehan ya. Kemudian dan kesewenang-wenangan. Kemudian Amerika juga akan mencairkan aset-aset Iran yang dia kukuhkan. Gitu ya, dia bekukan kan sejak revolusi Islam Iran tahun 79, Amerika Serikat itu membekukan aset
Iran, Iran. dan dia janji akan membekukan. Kemudian bahkan di MOU nanti yang terdiri dari 14 itu bisa dibuka ya di Google, Ya. bahwa Amerika Serikat juga akan mengganti kerusakan yang telah dia lakukan di Iran. Gitu. 3 hari kemudian Amerika Serikat itu menyerang, menyerang yang Bandar Abbas, dan ada kota Sirik itu ada di wilayah Teluk, yang itu adalah sangat wilayah yang sangat sentral bagi Iran karena di sana itu tempat minyak ya, kilang-kilang minyak ada di Bandar Abbas gitu ya. Jadi itu merupakan wilayah yang strategis, itu diserang 3 hari setelah MOU. Jadi ini kalau MOU itu memang artinya Memorandum of Understanding, itu kesepakatan termasuk yang rendah di dalam suatu negosiasi. Kalau yang tertinggi itu treaty atau perjanjian, kalau itu ikatan hukumnya kuat. Kalau MOU itu ya namanya Memorandum of Understanding, saling pengertian saja. Tapi kalau yang berunding itu komit, itu akan bagus hasilnya, dengan catatan masing-masing itu komit menghargai pihak yang lainnya. Kalau tadi Perancis mengatakannya dalam berita ini, Perancis mengatakan Iran yang melanggar duluan, saya tidak melihat itu. Karena tanggal 18 Juni ditandatangani MOU itu 3 hari kemudian 22 Juni itu Amerika Serikat sudah nyerang yang saya katakan Bandar Abbas yang terutama, dan kemudian wilayah lain. Jadi di sini kita bisa melihat namanya ada satu pendekatan yang namanya Regional Security Complex ya, bahwa di dalam satu kawasan sebetulnya masing-masing negara di kawasan itu terikat secara boundary, secara perbatasan kan mereka terikat. Negara-negara Teluk itu bisa dikatakan Iran, Irak, Kuwait, ya, kemudian Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Oman. Ya, ini negara di kawasan Teluk. Satu negara dengan negara lainnya itu terikat sistem keamanan. Ya, ini Regional Security Complex. Jadi kalau Iran saja yang diserang, bukan berarti yang lain tidak akan terancam. Gitu. Ini jadi kalau terjadi eskalasi ya sudah pasti, karena ini dalam analisis Regional Security Complex itu satu negara pasti akan juga menyeret negara lain. Tidak heran kalau kemudian Kuwait jadi target ya, Qatar jadi target, bahkan Oman yang berusaha menengahi Amerika Serikat dan Iran juga menjadi target ya, karena itu sistem keamanan Iran terganggu karena diserang Amerika Serikat, dan Iran tidak mungkin membalas serangan itu ke Amerika karena secara jarak kan jauh sekali kalau menyerang ke Amerika. Amerika diuntungkan karena dia pangkalan militer punya dari ujung Oman sampai Kuwait dia punya, jadi nyerang tinggal dekat. Ya, sementara Iran kalau membalas mau kemana? Kalau bukan ke negara-negara Teluk yang punya pangkalan militer. Ya, punya pangkalan militer Amerika. Itu sudah suatu kewajaran karena Regional Security Complex memang menjelaskan satu sistem keamanan di satu wilayah gitu. Bu, serangan Amerika atau langkah Amerika ini, apakah mereka artinya punya keyakinan untuk melakukan perang dalam jangka waktu yang lama, Bu? Apakah mereka sudah paham konsekuensinya, Bu, dengan yang dilakukan ini? Ini kalau saya lihat, sekali lagi ini teori, saya akademisi ya Mas, jadi saya melihat dari segi teori dulu. Kalau dalam teori ini saya melihat ini namanya termasuk war of attrition, atau perang yang dicicil sedikit-sedikit. Jadi karena dia pasti sudah punya lah data mengenai jantung pengembangan nuklir Iran ya. Selain di Bandar Abbas, saya kan bukan intelijen. Yang saya tahu kalau setelah dirilis oleh berita ya, jadi yang Bandar Abbas sudah diserang, tapi ada pengembangan uranium di tempat lain. Kenapa bukan itu yang diserang supaya Iran kemudian lumpuh? Ya, jadi kalau ingin memang perang itu win-win
harus bukan win-win solution tapi win-lose solution, bahwa saya ingin memenangkan perang ini. Mestinya dia serang yang daerah vital gitu ya, daerah vital Iran yang pengembangan nuklir yang dia permasalahkan. Iran masih mengembangkan nuklir gitu. Padahal di dalam MOU, di dalam MOU poin 9, Amerika Serikat dan Iran sepakat bahwa Iran masih status quo, boleh mengembangkan uranium yang selama ini dikembangkan, tidak boleh ditambah tetapi selama ini dikembangkan. Jadi alasan Iran itu mengembangkan uraniumnya memang dijamin di dalam MOU masih status quo gitu ya. Dan Amerika mengapa tidak menyerang yang melumpuhkan sehingga sampai Iran itu mengatakan kalah ya misalnya begitu. Tidak. Jadi ini war of attrition itu memang perang yang dicicil sedikit-sedikit gitu. Rusia dengan Ukraina juga begitu. Kalau apa susahnya Rusia itu melumpuhkan Ukraina, dari segi apapun dia lebih unggul ya. Sekarang Amerika Serikat pun demikian. Dia jadi ada kepentingan, banyak kepentingan di belakangnya kalau perang ini memang akan dilakukan secara lama dan dicicil sedikit-sedikit itu. Yang korban adalah rakyat Iran tentu saja. Ya, dan nanti akan merembet ke negara-negara Teluk yang lain. Nah, itu. Jadi inilah kekejaman perang seperti itu, Mas, karena Amerika Serikat masih tali urut di Kongres ya, bahwa perang ini belum disetujui oleh Senat ya. Jadi parlemennya juga belum setuju sehingga ya dicicil perangnya seperti ini gitu. Bu Siti, dan akan berlangsung lama kemungkinan ya. Tadi yang Bu Siti sampaikan, korban selalu sipil dan dalam hal ini rakyat Iran, tapi bisa saja menyebar ke yang lain. Nah, kan Iran pilihannya yang Bu Siti sampaikan tadi akhirnya menyerang pangkalan militer Amerika di negara Teluk ya Bu. Padahal awalnya pangkalan militer Amerika di negara Teluk ini kan dalam hal ini dibangun di sana untuk melindungi, mendapatkan perlindungan dari Amerika, pangkalan militer Amerika begitu. Tapi sekarang malah justru jadi target yang tidak aman di negara-negara tersebut Bu. Sementara ketika pemakaman Mojtaba Khamenei ya Bu ya, beberapa negara yang dekat dengan Amerika justru hadir untuk ziarah lah ataupun berkunjung ke Iran begitu Bu. Apakah petanya sudah ada perubahan Bu, kacamata tentang pangkalan militer yang Amerika harus melindungi itu, apakah sudah ada perubahan Bu di negara Teluk? Kalau saya tidak melihat ada perubahan ya. Memang pangkalan militer itu ada plus minusnya ya. Jadi kalau pangkalan militer itu secara teori sekali lagi dia akan melindungi negara itu ya. Memang kalau sebuah negara punya pangkalan militer Amerika itu dia merasa aman. Contohnya Singapura yang kecil berhadapan-hadapan dengan Indonesia yang jauh lebih besar dari segi penduduk, dari segi luas wilayah ya, bukan kemajuan ekonomi. Itu dia merasa pede, merasa secure karena dia punya pangkalan militer Amerika di situ. Kalau Indonesia itu katakanlah mau apa-apa, dia Amerika yang akan maju ya. Jadi masih tetap melindungi negara itu. Tetapi ingat, ada 7 negara di Teluk untuk dilindungi dalam waktu bersamaan, bukan hal yang mudah. Baik Bu Siti, izin sepertinya kita harus bergabung ke Kejaksaan Bu untuk melihat situasi terkini di sana Bu. Tapi terima kasih banyak Bu, izin nanti kita bisa dialog kembali ya Bu Siti ya. Terima kasih banyak Bu, selamat malam, Assalamualaikum.